Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat ya siswa kelas 5 SD Islam Khairun Nas. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 5F atau tema 6. Muatan IPA mengenai energi panas, perubahan wujud benda, pemuaian dan penyusutan, perpindahan panas, konduktor dan isolator. Mohon disimak dengan baik. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas sendiri. Sumber energi panas di sekitar kita, yang pertama, matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Kemudian kita juga bisa menghasilkan panas dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan kita. Cara lain untuk menghasilkan panas adalah dengan menyalakan api. Kalian bisa menyalakan lilin dan dekatkan tangan kalian di atasnya, tapi beri jarak yang cukup agar api yang dihasilkan tidak melukai tanganmu. Panas juga dapat dihasilkan oleh alat-alat listrik yang mampu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Beberapa alat listrik tersebut antara lain setrika, oven, dan kompor listrik. Energi panas disebut juga dengan kalor. Kalor atau energi panas mempengaruhi dua hal, antara lain kenaikan suhu dan perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu perubahan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jika sebuah benda dipanaskan, maka suhu benda akan naik. Sebaliknya, jika benda didinginkan, maka suhunya akan turun. Suhu benda dapat diukur menggunakan termometer. Yang kedua yaitu perubahan wujud benda. Silahkan perhatikan gambar di layar ya. Di sini ada zat cair, gas, dan padat. Nah, ini juga ada perubahan wujud bendanya. Misalnya, kita lihat dari yang sebelah kiri dulu. Perubahan wujud benda cair menjadi gas itu disebutnya menguap. Sedangkan sebaliknya, dari benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Perubahan benda gas menjadi padat disebut mendeposisi. Sebaliknya, perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Selanjutnya, kita lihat yang paling bawah ya. Perubahan benda cair menjadi padat disebut membeku. Sebaliknya, dari padat menjadi cair disebutnya mencair. Ya, bisa dilihat juga ya pada gambar. Untuk yang tanda panahnya merah berarti itu proses memerlukan kalor. Sedangkan yang tanda panahnya biru itu proses melepaskan kalor. Sekarang kita beralih ke pemuaian dan penyusutan. Memuai adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda jika dipanaskan. Sedangkan menyusut adalah berkurangnya ukuran suatu benda jika mengalami penurunan suhu. Pemuaian dan penyusutan benda dapat terjadi pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Berikut ini di tabel adalah contoh peristiwa penyusutan dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu peristiwa pemuaian. Pada benda padat contohnya, rel kereta melengkung saat cuaca panas. Yang kedua, kaca jendela pecah saat cuaca panas. Untuk contoh peristiwa pemuaian pada benda cair, contohnya air laksa, cairan pengisi termometer, bergerak naik jika terkena panas. Sedangkan contoh peristiwa pemuaian pada benda gas yaitu ban sepeda meletus saat cuaca panas. Kemudian, contoh peristiwa penyusutan pada benda padat, yaitu kabel telepon akan memendek pada malam hari dibandingkan siang hari. Selanjutnya, contoh peristiwa penyusutan pada benda cair, yaitu agar-agar memadat setelah dingin. Selanjutnya, contoh peristiwa penyusutan pada benda gas, yaitu ban sepeda mengempis
jika sepeda diletakkan pada lantai keramik dalam waktu yang lama. Nah, ini juga ada di buku paket tematik 5F kalian halaman 29. Sekarang kita akan membahas macam-macam perpindahan panas. Nah, ini ada 3 macam ya. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Jangan sampai tertukar. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya seperti pada gambar, sendok logam akan terasa panas ketika dimasukkan dalam sup yang panas. Yang kedua yaitu konveksi, adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya, air yang direbus dalam panci akan mendidih. Yang ketiga yaitu radiasi, adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya, tubuh akan merasakan panas ketika berada di dekat api unggun. Selanjutnya, konduktor dan isolator. Perbedaannya, jika konduktor adalah bahan atau benda yang mudah menghantarkan panas. Contohnya, baja, aluminium, besi, tembaga. Sedangkan isolator adalah bahan atau benda yang tidak mudah menghantarkan panas. Contohnya, plastik, kayu, karet, kain. Alhamdulillah, pembelajaran tematik muatan IPA hari ini telah selesai. Hari ini tidak ada tugas latihan soal ya, tapi Ibu minta kalian untuk mengulang kembali dan membacanya kembali di buku paket tematik kalian. Kita akhiri ya, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.